Selamat datang kembali di channel Mizuramanda. Sebelumnya Mizuramanda Channel telah mereview alur anime Blue Lock episode 1-6, sekarang saksikan episode 7-10. Oke, let's go. Selanjutnya Raichi amat kesal dan hendak menghajar wajah Kwon. Namun aksinya dihentikan Rensuke karena ia bisa terkena kartu merah dari wasit. Pertandingan dimulai kembali, Bachira mengoper bola pada Yoichi. Yoichi menggiring bola ke depan dan langsung dibayangi oleh Washima bersaudara. Washima mengatakan percuma Yoichi berusaha menang karena kartu as telah di tangan mereka. Lalu Kwon memotong bola di kaki Yoichi dan mengatakan kalau sepak bola seharusnya dimainkan 11 vs 11 orang. Awalnya Chigiri masih bersikap slow menanggapi Washima bersaudara. Flashback ketika Chigiri selalu memenangkan pertandingan dan ia menikmati permainannya. Kala itu Chigiri mulai terkenal dan selalu masuk di surat kabar sebagai pemain terbaik. Di tengah-tengah kesenangannya bermain bola, Chigiri mengalami cedera ligamen ketika bertanding di lapangan. Setelah itu Chigiri dirawat oleh dokter dan ia berhasil terselamatkan. Namun jika sekali lagi Chigiri cedera di tempat yang sama maka ia tidak akan bisa bermain bola selama-lamanya. Maka Chigiri hanya pasrah menunggu waktu berakhir dan mereka dinyatakan kalah. Akhirnya karir sepak bola Chigiri redup. Kembali ke masa kini, tiba-tiba Chigiri melihat semangat membara berada dari Yoichi dan ia tidak mau menyerah meski berada di ujung tanduk. Yoichi bertanding secara brutal hanya ingin membobol gawang lawan. Rekan setim Yoichi memintanya segera mengoper bola namun ia menolaknya. Yoichi mengetahui skill yang dimiliki Chigiri adalah kecepatan lari yang strong. Lalu Yoichi mengoper bola pada Chigiri dan berhasil ditangkapnya. Tadinya Kwon hendak membuang bolanya tetapi dihentikan Chigiri. Washima bersaudara berusaha merebut bola dari Chigiri. Sang jenius menggiring hingga berada di depan gawang. Chigiri memulai aksinya dan ia mampu mencetak gol sehingga skornya menjadi seri 4-4. Lantas Chigiri bertekad untuk terus bermain bola sampai kakinya benar-benar rusak parah. Yoichi mendukung aksi Chigiri dan mereka akan bekerja sama memenangkan pertandingan selanjutnya. Ketika hendak masuk ke ruangan makan, tim Z menguping pembicaraan dari luar. Ternyata Kwon sedang mengompori tim V agar mereka mau bekerja sama dengannya. Raichi amat kesal dan hendak menghajar Kwon si manusia bermuka dua. Akan tetapi pemain tim V bernama Tsurugi Zatetsu menolak kerjasama tersebut. Tsurugi merasa kalau penawaran yang diberikan Kwon tidaklah menarik. Begitu juga dengan Mekage Reo, ia tidak setuju penawaran yang diberikan Kwon. Apalagi rekan mereka bernama Nagi Seishiro ia tidak peduli sama sekali. Kemudian Leon memimpin rapat dan membahas strategi baru yang akan mereka gunakan. Leon mengatakan mereka harus menang melawan tim V kalau tidak mereka akan dikeluarkan. Dikarena skor mereka buruk maka seri tidak akan bisa membuat tim Z bertahan di Blue Lock. Berpindah pada tim V, Tsurugi memarahi Nagi karena selalu absen ketika meeting. Tetapi Reo menghentikan omelan Tsurugi dan mengatakan kalau Nagi adalah harta karun berharga miliknya. Sebelumnya Reo dan Nagi memiliki sejarah unik hingga mampu bertahan sampai sekarang. Sementara tim Z sedang melanjutkan diskusi melawan tim V. Lalu Raichi mengajak teman-temannya menghajar Kwon karena telah berkhianat di tim Z. Yoichi menghentikan Raichi dan meminta kawan-kawan berpikir jernih. Yoichi mengatakan mereka masih membutuhkan Kwon untuk melawan tim V. Kwon ngotot tidak mau bertanding dan mengatakan akan maju ke pertandingan selanjutnya, karena ia top skore terbanyak di tim Z. Rensuke mengancam Kwon dan mengatakan kalau ia akan menandingi Kwon serta mendapatkan 1 poin lagi. Terjadilah pertengkaran di antara pemain, hingga Ego muncul dari layar monitor. Ego menjelaskan kalau top skor teratas adalah Kwon. Lalu Ego mengatakan Kwon adalah striker sampah. Esok harinya pertandingan dimulai, Yoichi dan kawan-kawan menggunakan strategi mereka dan menahan pergerakan lawan. Kemudian bola digiring ke depan dan yang menerima umpan adalah Gagamaru. Namun sundulannya melesat mengenai tiang gawang. Selanjutnya pemain tim Z hanya bisa gigit jari setelah gawang mereka dibobol sebanyak 2 kali. Para pemain menjaga Nagi dan fokus padanya, tetapi melupakan Tsurugi. Si kacamata mendapatkan operan dari Reo dan berhasil mencetak gol, hingga skore sementara menjadi 3-0. Seketika tim Z patah semangat dan gairah bertarung mereka telah putus di tengah jalan. Di tengah kegalauan tim Z, Bachira maju bersama sosok sang monster. Bachira meminta Yoichi agar mengoper bola padanya dan ia terus melaju ke depan. Lalu Bachira menembakkan bola tersebut hingga berhasil mencetak 1 angka. Tim Z amat senang melihat Bachira mampu mengejar ketertinggalan mereka. Kemudian Rensuke menggunakan tendangan jarak jauh menendang bola ke gawang lawan hingga berhasil mencetak gol. Tim Z amat senang dan memeluk sang pria otot karena berhasil mengejar ketertinggalan.
Pertandingan berlanjut, secepat kilat Chigiri membawa bola ke depan gawang dan ia disusul si kacamata. Setelah memasuki kotak penalti, Chigiri melakukan aksinya dan berhasil membobol lawan. Akhirnya tim Z mampu membuat kedudukan seimbang dan skor mereka menjadi 3-3. Tampak Kwon dilema bisakah tim Z menang melawan kelompok terkuat. Sementara Reo yang berada di tim V amat frustasi, karena hasil dengan tim Z seimbang. Melihat wajah serius Reo yang penuh dengan kegelisahan, Nagisa jadi auto bersemangat. Karena Nagi tak ingin Reo patah arang. Lantas pergerakan Nagi jadi tak terbaca membuat tim Z cemas. Apalagi seorang Nagi bisa mengubah ritme pertandingan. Sehingga tim Z berhasil mendapatkan skore. Keberhasilan tim V mendapatkan nilai menyebabkan tekanan akan takut kalah merebak di tim Z. Lantas Chigiri meminta teman-temannya untuk melakukan posisi bertahan. Sontak saja Raichi tak terima, sehingga mengocehi rekan-rekannya untuk berada di posisi menyerang. Ucapan Raichi menyadarkan Isagi DKK. Lalu di dalam aksinya Isagi masih mengingat sang jenius sepak bola alias Nagi, hal itu memicu dilema pada dirinya. Kemudian Isagi melihat dari sisi pemain baik lawan maupun kawan beserta area lapangan bermain. Di situ Isagi jadi bisa memahami pergerakan lawan dan kawannya. Lalu kedua tim saling bersaing dalam merebut si bundar. Sementara Isagi yang berhasil memblocking Nagi mengamati situasi, agar dia bisa membaca hasil akhirnya. Dilihat dari ritme bola Isagi yakin peluang mereka mencetak gol akan tercipta. Benar saja rentetan kegalakan memasukkan bola ke gawang jadi membuahkan hasil, membuat skor tim Z dan tim V seri. Didasari peristiwa di lapangan Isagi memahami bakat kognisilnya. Hal itu yang akan Isagi gunakan demi menaklukkan si bundar. Sementara Kwon dibayangi kejadian masa silam, di mana hanya dia yang bersemangat menuju tim nasional Jepang. Sedangkan kawan setimnya tak mengharapkan kejayaan di sepak bola, bahkan mereka menganggap bermain bola dengan Kwon sangat tak menyenangkan. Dari situ Kwon meyakini biar dirinya sendiri yang menuju puncak. Jika dilihat dari gol dan peringkat tercipta, Kwon masih berada di posisi aman. Namun demi menciptakan peluang yang nyaris hilang di tim Z, karena si jenius Nagi seorang Kwon nekat melanggar aturan dan mendapatkan kartu merah. Berkat itu tim Z memiliki kesempatan membalikkan keadaan. Pertarungan kedua tim semakin sengit. Masing-masing tim menunjukkan upaya, kegigihan dan perhitungan matang menyebabkan tim Z bisa mengejar ketertinggalan mereka. Kemudian pertandingan masih berlanjut secara sengit. Kedua tim masih mengupayakan menambah poin. Melihat kawannya dalam posisi tak diuntungkan, Isagi mengambil area yang menjadi sumber kemenangannya. Bachira yang memahami keinginan Isagi segera mengoper bola. Sayangnya Nagi telah menutup celah yang harusnya bisa dijadikan angka keberhasilan. Hal itu merupakan kesialan di mata Isagi, karena meskipun bisa memprediksi masa depan kehadiran Nagi memblokir hasrat mencetak gol. Di tengah kegentingan Isagi menciptakan keahlian barunya, yaitu menembak bola lurus. Berkat tendangan itu tim Z bisa menambah skore. Nagi yang masih merasa ada harapan kegigihannya jadi kandas, sebab bel tanda pertandingan berakhir telah berbunyi. Tak lama hasil diumumkan, bahwa tim Z masih tetap berada di Blue Lock. Sontak saja tim Z amat senang kelompok mereka tak dikeluarkan dari Blue Lock. Dan alur anime Blue Lock bersambung sampai di sini dulu. Tunggu dan saksikan episode selanjutnya hanya di channel Mizura Manda. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Mizura Manda.